Jadi ada satu band yang pengen tampil. Memang di kita tuh bukan apa ya, kita pengen melihat dulu mereka tampil. Maksudnya bukan langsung tampil di eventnya. Coba dong ikut audisi. Makanya ada wadah lagi. Nah, jawabannya apa coba? Saya mah bukan band audisi. Nah, itu yang salah. Itu. Mana itu nyaho. Selamat datang di program Ngobrol Bareng MV Theater. Ini merupakan perdana sekali ya, alhamdulillah setelah MV Theater berjalan hampir 6 atau 7 acara, akhirnya tim dari MV Theater mereka berpikir bagaimana untuk lebih memperkenalkan lagi MV Theater ini ke banyak orang. Nah, akhirnya untuk di episode perdana ini saya sudah menghadirkan teman saya yang luar biasa. Sebelah kanan saya ada Akan, Ece, Dede. Ada Labib ya. Labib ini orang yang punya McBill. Beliau ini adalah salah satu orang event organizer di Sumedang yang saat ini program MV Theater ini memang lagi booming sekali. Banyak banget teman-teman kita yang hadir dan tiada lain tujuannya juga kalau saya pahami sih ingin menghidupkan lagi dunia hiburan di Sumedang ya Kang ya. Bener nggak? Alhamdulillah. 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 Dan sebelah kiri saya ada Mas Geri, Kang Geri Betul. atau Om Geri? Om ya. Kakak aja. Ada Kang Geri. Kang Geri ini salah satu musisi Sumedang yang alhamdulillah sudah sukses. Amin, amin. Sudah banyak event yang dia tampil, baik event dari event yang biasa sampai yang luar biasa Kang Geri ya. Dan Kang Geri ini di band sendiri pegang apa Kang Geri? Keyboard. Main keyboard ya? Main keyboard. Luar biasa. Bib, cerita sedikit Bib. Ini kan namanya MV Theater, ngobrol bareng MV Theater. Pertama ide sampai bikin namanya harus MV Theater Bib. Karena posisinya di sana, posisinya di MV Theater, jadi ada fasilitas alun-alun disediakan oleh pemerintah. Jadi awalnya emang bukan amphitheater sih, pada dasarnya kita itu ngamen. Konsepnya ngamen. Kebetulan stage-nya ini ada mirip-mirip lah ya, mirip-mirip itu. Jadi mini itulah gitu. Jadi pertama kita bikin dengan pemerintahan pertamanya. Jadi awalnya kita ngamen. Nah, kebanyakan dari masyarakat, ujung-ujungnya jadi lebih ini kita di setiap malam minggu kita bikin event aja setiap malam minggu. Makanya jadi namanya Amphitheater Weekly Son of Youth 2022. Oke, luar biasa. Jadi memang awalnya belum terpikir kalau misalkan event ini akan menjadi besar ya. Dan terus juga ternyata antusias dari masyarakat ini luar biasa. Nah, akhirnya mungkin Labib dan tim berpikir bagaimana mengemas lebih acara itu nggak bikin orang boring mungkin ya. Yeah. Nah, selain itu tujuannya apa Bib? Banyak sih tujuannya mah. Awalnya kita bikin senang masyarakat dulu. Ibadah bener deh, Ya, ibadah. itu kan rame. Rame tiap malam minggu itu alun-alun jadi sentral kan, dari dulu tuh alun-alun sentral. Dari ada beberapa titik keramaian, beberapa titik acara juga, dari ada teras budaya termasuk ke api. Nah, kita kemas nih supaya masyarakat ini bisa terhibur, ada minimal ada apa? Kita pengen lihat ini nih, kita pengen lihat ini. Nah, kita mulai kita bikin program-program itu, termasuk ke program yang Amphitheater ini. Tapi kalau dilihat Bib, ini juga mungkin kita ingin membangun lagi khususnya dunia musik ya. Kalau dilihat MV Theater ini musiknya bukan, tapi udah menuju ke teman-teman kita yang dulu ngeband, yang udah vakum, udah nggak tampil lagi. Akhirnya dengan adanya MV Theater ini, mereka bisa tampil lagi. Nah, untuk sasarannya sendiri Bib, untuk teman-teman band kita Bib, kan kalau misalkan lihat IG-nya banyak yang DM pengen tampil dong, ya kan? Sebetulnya untuk MV Theater sendiri apakah khusus untuk anak band atau ada komunitas yang lain yang boleh tampil? Ada komunitas yang lain. Nah.
dari minggu-minggu awal itu kita ada audisi. Dari mulai band termasuk dance apalah kita audisi dulu karena kita kan nggak tahu, apalagi 2 tahun ke belakang kita kan vakum nih, entertainer seluruh dunia mungkin. Jadi kita nggak tahu ada grup apa, kita band apa, kita nggak tahu, makanya kita ada audisi. Itu sebenarnya AMPTT itu umum, Terbuka untuk umum. Silakan yang mau main silakan. Makanya termasuk ini kita membuat wadah buat orang-orang kreatif juga, atau khususnya anak-anak band juga, kita buka wadah, silakan kita buka exhibition apa audisi, jadi silakan umum yang mau tampil. Cuman kita juga si tim panitia pun nyortir lah dari anak-anak yang layak atau gimana gitu, minimalnya kita tahu ini Sumedang tuh banyak gitu orang-orang ini gitu. Jadi intinya bukan mengenyampingkan band yang baru berdiri, bukan. Tapi intinya karena si MP Theater ini kita sudah memberikan sarana yang luar biasa, intinya ingin mendidik mereka juga gitu ya. Sebelum mereka tampil di MP Theater ini, kita tuh ada audisi. Nah, jadi pemikiran Labib, si MP Theater ini jangan dijadikan buat mereka ibaratnya latihan, bukan ya? Bukan. Tapi keinginan dari tim McBill ini, si band yang tampil ini, ya mereka memang sudah siap tampil. Udah layak. Layak. Bener, Ger. Siap layak aja. Kalau yang siap mungkin juga banyak. Cuman kan ya kita balik ke dulu lah, yang namanya alun-alun. Kadang untuk pemain-pemain atau grup-grup band itu ada sesuatu keinginan gitu kan. Kita grup yang mau main alun tuh perjuangannya gimana? Festival, parade, naon lah gitu ya. Zaman dulunya baheula mah untuk ke yang baru pertama. Jadi minimal yang pengen main di alun-alun tuh adalah perjuangannya gimana. Jadi tidak semudah membalikan telapak tangan. Nah, Ger, ngomong ke Gary, Ger. Tadi masalah tampil, karena Gary sudah terbiasa tampil di event-event. Sebetulnya untuk anak band sendiri, Ger, apa sih yang harus disiapkan oleh mereka? Selain lagu ya, jelas. Kalau lagu jelas. Nah, selain lagu sendiri, ketika kita bisa manggung di event yang penontonnya banyak, apa aja, Ger, yang harus disiapin ya? Pengalaman ya. Pertama pengalaman. Terus istilahnya selain skill juga mental. Setuju. Gitu. Jadi karena gini, dulu saya mantan band festival ya. Dulu grupnya apa, Ger? Banyak. Enggak, sesat. Bipangki. Oh, Bipangki. Tapi yang enggak, satu band yang benar-benar bisa mengangkat nama Gary, orang kenal, band apa dulu, Ger? Gini sih, jadi karena ikut banyak band ya, jadi nggak ada band yang ini yang paling angkat, enggak. Jadi semuanya tuh keterkaitan, tergantungan gitu. Maksudnya gini, boleh dari awal berarti ya cerita ini ya? Iya, harus dari awal. Dari awal ya. Jadi gini. Sinetron juga di awal gitu ya. Jadi di Sumedang itu awalnya saya diajakin band itu, kalau nggak salah namanya Big Grade dulu, Big Grade ada. Nah gini, jadi saya nggak akan bisa masuk band ini kalau sebelum berpengalaman dengan band ini gitu. Jadi contoh gini, sudah dari Big Grade itu saya ikut ke Uliners, ada Uliners. Jadi gini, Sama Kang Ole ya? bukan. Uliners? Bukan. Anggi. Oh iya benar, almarhum. Benar. Nah itu, jadi gini, saya mungkin nggak akan diajak sama Uliners kalau sebelumnya belum punya pengalaman dengan Big Grade gitu. Terus dari Uliners ada Chip Machine, ada Bipangki gitu. Jadi masuk Bipangki juga sama, mungkin nggak akan diajakin sama Bipangki kalau sebelumnya belum punya pengalaman dengan Uliners seperti itu. Nah dari Bipangki, dari Uliners masuk Chip Machine nggak dulu? Pernah Chip Machine. Pernah ya, Chip Nah, Machine. terus nah dari Bipangki ini Playboy. Playboy. Ya. Playboy. Bayur. Nah itu Bipangki ini apa? Band festival. Jadi pengalaman festival sama Bipangki.
Terus dari Bifunky saya masuk ke ada band Lingga dulu, band Lingga. Terus sama Rinem. Nah di Rinem ini digecek pengalaman tentang recording gitu. Jadi tadi tuh ya, jadi mungkin saya nggak akan bisa ke Rinem sebelum saya punya pengalaman dengan band lain gitu. Nah karena digecek di Rinem ini, punya pengalaman di Rinem ini, mungkin ada istilahnya personil Anima lihat, ya saya diajakin lah dengan Anima. Serius, Ger? Serius. Itu lah, jadi istilahnya nggak ada band yang paling bisa ini, cuma jadi semuanya itu keterkaitan gitu. Tapi bisa masuk Anima sejarahnya gimana, Ger? Ikut audisi atau Jadi memang ada kenalan? gimana ya, itu pentingnya silaturahmi itu. Jadi dulu itu karena dengan Rinem sering recording kan dulu ya, recording. Terus dari recording ini punya kenalan teman yang jualan alat recording juga. Nah silaturahmi, akhirnya kenal lama. Ada telepon lah dari orang itu. Ini katanya ada band Bandung, namanya Anima. Dulu saya nggak tahu Anima itu yang mana gitu. Nah, karena jadi- kalau zaman dulu tuh band tuh dalam sebulan ada yang baru, Nah, ada yang baru. Terus kebetulan Anima ini, jadi gini, Anima itu band yang ngehits lagunya, tapi istilahnya Anima teh yang mana? Cuma kalau ketika denger lagunya, oh ini Anima. Yang hits yang mana? Yang paling hits Anima yang mana? hits yang mana ya? Yang Biarkan Nah, ku itu. menjagamu. Asik. Bim, masuk ke Anima, tapi lagunya nggak hafal, Bim. Langgaran, Bim. itu. Nah akhirnya dari situ saya cek kan Anima tuh yang mana? Oh Anima yang ini. Akhirnya dipanggil saya ke Bandung, gitu di Bandung dikenalin. Ya istilahnya audisi dulu lah, bukan audisi sih. Istilahnya apa ya? Pengen lihat dulu Gary Ya, main kayak gimana ngecek mungkin gitu ya. Nah, ngecek kenalan, terus latihan, ngecek. Ya alhamdulillahnya mereka cocok Dengan Gary. dengan saya. Gitu. Berapa lama dengan Anima, Ger? Dari 2014 sampai 2018. Gila pengalamannya. Bener-bener tur, Bim. Iya, itu. Alhamdulillah sih, alhamdulillah. Jadi banyak apa ya? Bacil? istilahnya. Bacil. Itu di belakang layar. Ya. Ah. Jadi banyak pengalaman berharga lah bagi saya. Gitu. Banyak yang minta foto beres main itu, Ger. Ada. Jadi Banyak ngerum, nggak ada. Nggak, oh, nggak isi ngajak ngerum. jadi lebih ke ini, lebih ke Gary foto. Ger, Sip. Gary dengan segudang pengalaman untuk manggung. Mungkin se-Indonesia pernah? Setengah mungkin. Kalau ngomongin provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Barat, ke atas Kalimantan, Kalimantan juga Sulawesi, pernah. Sumatera. Ger, pernah gini, Ger? Pernah nggak, Gary? Jadwalnya memang padat. Pernah. Pernah nggak? Misalkan hari ini main, besoknya main, pernah nggak, Ger? Saya Waktu? sampai muntah itu. Waktu di mana, Ger? Waktu di Sulawesi. Jadi di Sulawesi itu ada Emang bener-bener tour ya? tur. Hmm. Pas waktu tur. Jadi namanya itu apa ya? Pare-pare. Yang saya ingat Pare-pare sih. Cuman jadi ada beberapa lokasi di situ. Misalkan malam ini di Pare-pare gitu ya. Manggung. Manggung. Besok siangnya itu harus udah ada di, saya lupa namanya gitu lah. Intinya jauh nggak jarak dari si venue yang pertama Gary manggung ke Jauh. venue berikutnya? Jauh. Butuh waktu yang lama perjalanan nggak Iya. ya? Karena gini, butuh nggak bisa, jadi harus jalan darat gitu. Nah jalan darat ini yang lama, Nggak bisa nggak bisa. ke udara, nggak bisa naik pesawat gitu ya? Iya. Berapa kali lah pernah sampai pas di akhir itu di Pinerang. Nah, di Pinerang itu tempat terakhir. Di situ saya muntah. Saking capek. Saking capeknya. Cuman Ger, yang jadi pertanyaan Ger, ketika mendengar satu band dengan jadwal yang padat, untuk mengatur waktu antara latihan, untuk juga kesehatan pribadi ya, bener nggak Ger? Itu gimana sih Ger? Kalau pengalaman dulu ya, jadi gini,
kalau misalkan jadwalnya itu berdempetan, jadi latihannya itu sebelumnya. Jadi misalkan kita latihan untuk jadwal 5 kali manggung gitu. Terus kadang kalau untuk kesehatan biasanya sampai bandara itu kita disuntik vitamin. Oh, Gitu. suntik rabies. Cek kolagen. Lagi biar berubah warna gitu. Gitu. Jadi nyampe bandara kita diarahkan ke ya rumah sakit lah gitu ya. Nah, di situ istirahat, suntik vitamin, istirahat, tidur. Karena misalkan nyampe siang, sorenya itu sudah main lagi. Tapi pernah nggak Ger mengalami kejadian yang kurang baik di saat manggung apa Ger? Misalkan amit-amit ya. Culik. Nggak, Bib, yang waktu kejadian apa yang band apa yang di Sukabumi sampai datang tsunami kemarin band apa? Anyar. Iya itu. Anyar. Seventeen. Nah, itu kan fatal ya karena alam. Kita nggak pernah tahu. Tapi yang Gary alamin hal yang lagi manggung tuh ngejadain kejadiannya hal yang memang nggak kepikiran gitu Ger. Ngalamin apa Ger? Apa ya? Kalau kejadian seperti itu alhamdulillah enggak. Dan mungkin yang pernah lah ya. Amit-amit ya. Amit-amit. Cuman kalau untuk kejadian-kejadian yang mendebarkan itu ada beberapa kali. Jadi misalkan gini, pernah saya turun di bandara tuh di Sulawesi itu bandara apa ya? Saya lupa lagi nama bandara. Samsudin. Bukan. Oh, bukan. Kendari ya? Oh Di iya. Kendari itu ada bandara. Ya yang dekat Kang Dadang kan. Nah itu pokoknya sebelahnya Kang Komang. Jadi di situ, Kumaceng. Gitu Medin. jadi yang saya kira udah nyampe gitu ya, ini harus sudah turun pesawat harus setengah hari lagi jalan darat gitu. Sesudah take off. Dan sesudah nyampe lokasi itu udah setengah hari tuh, perjalanan naik mobil ya, itu harus naik perahu. Itu sih yang pengalaman yang paling apa ya istilahnya, Luar biasa. luar ya. biasa lah gitu. Jadi intinya mungkin ketika kita kalau lihat di televisi, ketika si band diajak ngobrol, ternyata Gary ngalamin gitu ya. Yang tadinya memang nggak kepikiran, akhirnya ngalamin juga gitu kan. Tapi maksudnya di saat manggung deh, di saat lagi memang Gary lagi tampil, misalkan kejadian apa amit-amit, misalkan ngalamin panggung ada yang roboh atau gimana. Alhamdulillah nggak ada. Sama sekali, nggak ada trouble. Nggak ada trouble, alhamdulillah. Sound apapun. First nggak ada. Cuman ada pengalaman yang apa ya istilahnya, yang membuat mungkin pengalaman terbodoh mungkin. Terbodoh dan terbodoh lah. Jadi gini, yang saya kan biasanya sama kru ya, kayak misalkan kalau istilahnya artisnya ya, kan nggak tahu apa-apa, tinggal berangkat, Ya, benar. nyampe bandara diurusin tiket gitu. Benar. Nyampe hotelnya udah tinggal tidur kan gitu. Nah ini pernah satu ketika saya diajakin ada artis dangdut main di Laos, Thailand. Sebelahnya Thailand kan Laos. Jadi yang biasanya pengalaman saya masuk bandara tiket diurusin, apa diurusin gitu kan. Ini harus sendiri semuanya. Harus sendiri. Saya nggak bawa kru, harus sendiri. Akhirnya saya searching dong. Gimana caranya ya? Gitu kan. Pesen tiket. Kalau tiket kan udah dipesenin ya, tinggal apa sih namanya? Tinggal di kodenya itu kan. Ya barcode ya. Barcode-nya. Udah tiket udah, apa-apa udah. Udahlah saya duduk. Kan duduk. Terus udah setengah jam lagi nih mau berangkat kok nggak ada panggilan kan gitu. Nggak ada panggilan, nggak ada apa-apa. Terus saya ingat, oh ini kan ke Laos ya gitu. Saya duduknya itu di pemberangkatan domestik gitu. Akhirnya pas beberapa menit lagi lah mau berangkat, saya ngeh kan, saya bawa, kalau keyboard sih udah di bagasi, jadi bawa apa sih, bawa tas, terus bawa ada satu tas lagi, itu saya lari ke pemberangkatan yang internasional, sampai gini. Salah gitu. Gitu kan, karena kan yang tadinya saya cuma ngikut-ngikut aja kan, ngikut kru gitu. Nah itu loh pengalaman. Jadi pas sampai ada eskalator turun ya, saya rasa itu naik. Jadi saya naik turun lagi.
Saking apa ya, Saking gelo. saking panik gitu. Nervous. Nervous. Nah, karena kan kalau ketinggalan kita nggak bisa bayar beli lagi tiket kan. Bener. Udah bayar sama Padahal mah sekalian we tuh main film Dono. asli yang di film Dono itu saya ngalamin. Aduh, maju kena mundur kena Bib. Karena kan gini, kan jadi eskalator yang itu kan kalau nggak ada yang dinaikin kan nggak jalan ya. Oh mungkin itu saya naik, ketika saya naik turun. Baik. Satu nepi-nepinya. Saking paniknya. Aya lift oge naik tangga. Lamun naik lift buka sepatu. Ya, Itulah pengalaman yang kebodohan lah. pas naik lift pas turun lieur utah. Aduh lieur sebelum naik lift teh utah. Aduh, luar biasa. Tapi balik dulu ke Labib ya. Siap. Bib, kita balik lagi ke MV Theater karena emang kita juga tujuannya ngobrol bareng MV Theater. Bib, masih ada nggak Bib keinginan yang ingin diwujudkan di event MV Theater ini? Banyak. Tapi yang saat ini ya, yang pengen Labib ini harus terlaksana, ini harus ada visi misinya gitu. Bib. Ya, jadi si amphitheater ini mudah-mudahan gitu ke depannya, tapi emang keinginan udah diniat lah. Olahno udah, insya Allah lah udah mungkin 80% nih, insya Allah jadi lah. Amin, amin. Kita udah masuk ke, mudah-mudahan kita masuk ke amphitheater go to school, ke sekolah-sekolah juga. Untuk Oh yang tadi ya, Amphitheater Goes to Village itu ya. Seri ke kita kampus. coba lagi seri ya. Ya mudah-mudahan lah, rencana kita akhir tahun si amphitheater ini bisa masuk ke sekolah-sekolah juga, ke kampus-kampus juga, ke daerah-daerah juga. Itu emang udah niat yang benar-benar niat besar sama. Ya intinya juga Jujur gitu. takutnya kan kalau mereka yang nggak bisa datang langsung, kita yang datang kita yang ya, datang. bener nggak? Iya, benar. Nah itu maksudnya Jemput bola gitu ya. Nyebut bola. Karena kan gini, ilmunya memang kalau kita mengenalkan misalkan produk nih, bener nggak? Produk ini kalau cuma dipromosikan di satu tempat ya kapan berkembang, bener nggak Bib? Nah makanya kita yang harus hadir ke mereka, biar mereka juga teman-teman yang lain bisa merasakan langsung, oh MV Theater seperti ini, atau seenggaknya juga mereka bisa tampil, ya Bib? benar. Karena kalau sekarang dilihat emang sudah banyak sih ya teman-teman kita yang pengen tampil ya Bib ya. Iya banyak banget lah. Mudah-mudahan juga kedepannya kita cobalah ngundang minimal dari Bandung untuk masuk artis-artis nasional juga. Kan nanti sama Super Musik mau Bib. Iya, insya Allah, ya. Super Musik lah. Ya, jalurnya. 27 ya. Semuanya. Oke lah. 27. Amin. Ya, Amin. amin. Amin aja, amin. Bib, closing statement Bib. Dari Labib selaku penggagas MV Theater. Apa yang mau disampaikan ke teman-teman kita Bib? Lalu kita mencoba ini menghidupkan kembali gairah-gairah musik Sumedang. Kita mencoba. Makanya kita bikin amphitheater ini mudah-mudahan dari para musisi khususnya musisi grup band ada mulai aktif lagi, termasuk yang lain-lainnya juga insya Allah dengan Semangat. semangat juang Mumpung Agustusan kan ya. Benar. momen kemerdekaan. Tapi ya insya Allah kita bisa mencoba menghidupkan kembali. Dan ini ada kita punya wadah di amphitheater ini, itu reguler kan tiap malam minggu tuh. Dan siapapun juga yang minimal dari band-band yang dulu termasuk yang sekarang juga insya Allah kita bisa diinikan di amphitheater. Jadi intinya kalau Labib mungkin berpikir MV Theater ini kita ingin menghidupkan lagi musik Sumedang, tapi selain Benar. itu juga kita pengen silaturahmi kembali lah biar ya musisi-musisi yang Kebetulan dulu emang ya. juga, alhamdulillah pemerintah sudah memfasilitasi. Nah, Itu itu yang paling penting. paling penting itu. Alhamdulillah tuh pemerintahan pimpinan sekarang bupati kita ini Siapa bupatinya tadi? Hah? Pak Doni. Doli Ajo.
Aduh, punten Pak. Isi nonton. Pak Doni Ahmad Munir. Nah, Doni Ahmad Munir. Alhamdulillah yang sudah memfasilitasi itu di alun-alun termasuk di daerah fasilitas dimanapun juga memfasilitasi bupati silakan ngadain acara. Alhamdulillah udah punya pimpinan yang pemimpinnya kayak. Bib, sukses buat MV Theater. Ya. Amin. Amin. Ger. Siap. Geri, closing statement dong buat teman-teman yang sekarang masih berjuang untuk ngeband sampai dia bisa merasakan panggung-panggung yang luar biasa apa Ger? Siap. Gimana? Masuk. Oh, ada ini. Ini ada kesegaran. Ya ti korong geus garing ke tadi. Sejuta umat nih. Tah. Ya ti saha ieu teh? Allah. Nggak, ini serius dari mana ini minuman? Ini. Dari salah satu kafe? Salah satu kafe yang kita kerjasama. Tak kieu jeung jarum teh euy. Iya. Kudu dayanya minum aya patah. Mending kieu daripada botol-botolan. Mending gelas-gelasan gitu. Iya. Siapa beres acara kita makan di mana, Pak? Wah. Sipun. Ini boleh diicip-icip ini. Boleh atuh, Ger. Nasi goreng we lah. Labib mah da awewe gorengnya teu beuki cenah, Pak. Aduh. Iya. Mana we SPG, Sedapnya. Pak? Coba kalau dari tadi ini. Telat. Tapi nggak apa-apa karena ini merupakan episode perdana kita. Betul. Ya mudah-mudahan kan kedepannya sih memang kita ingin banyak yang bisa kerjasama lah. Betul. Atau juga banyak teman-teman yang mau hadir di ngobrol bareng MV Theater ini. Ya Ger, balik lagi Ger. Ya. Apa, Gin? Gini. Bukan ngajarin berarti ya, sharing kali ya. Ya kan berbicara pengalaman. Ya betul. Untuk khususnya di sebenarnya bidang lain juga sih, cuman khususnya di anak-anak band jangan bauan itu apa ya bahasa Indonesianya? Tong ogoan atau Tong ogoan. Nah, tong ogoan. Jadi gini, pengalaman saya ketika awal main keyboard, ketika diajak band ini saya mau. Oke. Ketika diajak band ini saya mau gitu. Jadi dari sana kita punya pengalaman, dari sana kita punya istilahnya skill pun bertambah. Betul. Silaturahmi makin bertambah gitu kan, teman makin bertambah yang akhirnya ya alhamdulillah saya bisa nyampe ke Anima pun ya dari awal-awal itu. Benar ya. Gitu. Jadi jangan pengen saya mau pengen langsung naik ke atas nggak bisa. Karena Nggak bisa. ada kejadian di MV Theater. Gimana? Ya Bib, Erik, ya cerita Erik kenyataan. Jadi ada satu band yang pengen tampil. Memang di kita tuh bukan apa ya, kita pengen melihat dulu mereka tampil. Maksudnya bukan langsung tampil di eventnya. Coba dong ikut audisi. Makanya ada wadah lagi. Nah, jawabannya apa coba? Saya mah bukan band audisi. Nah, itu yang salah. Itu. Pada itu nyaho. Saya lahir dari band audisi. Gitu. Saya gede di sini loh, di studio ini loh saya gede. Di Adiktik Studio ini saya gede di sini. Jadi dari mulai audisi, terus masuk ke festival kan. Benar. Dari festival ke recording, dari recording ya alhamdulillah masuk nasional, TV nasional seperti itu. Luar biasa obrolan episode pertama ini. Jadi buat teman-teman yang misalkan nonton obrolan kita episode pertama ini, intinya kita bukan menggurui Bib ya. Nah, jadi intinya kita ingin berbagi pengalaman, berbagi cerita. Nah, dari MV Theater juga kita mengundang teman-teman yang punya kreativitas ya Bib ya. Nggak hanya band, misalkan mereka bisa main skateboard, BMX freestyle, dancer, apapun itu, MV Theater siap menjadi wadah Bib ya. Insya Allah. Untuk mereka tampil. Insya Allah. Amin. Karena kan harus. Pola pikirnya simple, Gary latihan band, ini latihan apa? Kalau nggak ada tempat buat mereka manggung, mau ngapain? Buat apa latihan? Nah, kita butuh panggung loh, Bim. Iya. Bener gak? Betul. Jadi bener apa yang katakan Gary, tentang ogohan lah. Gua. Ya, kamu harus belajar dari bawah. Nah itu, nggak bisa loncat, nggak bisa, nggak ada bisa. Bisa sih loncat, cuman akhirnya nggak akan lama. Gitu. Jadi artis fenomenal. Nah itu nggak akan lama. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat Gary, sukses Sama-sama, terus amin. Gary ya. Amin, amin. Mudah-mudahan Gary bisa asal can tampil di MV Theater Pernah. Nu awal. Nah, Nu kadina ka mana ya? Pernah sama GNB. Ini nggak kesini kemana Gary? saya sibuk. Nah, Gary. PNS Gary Pak. PNS tenang. Pegawai negeri sipil ya Pak. Oh, sudah ada arti nu lain, Bim.
sok heureuy gitu. Pegawai kita Slapina. Mun urang mah peuting PNS teh. Pegawai nasi goreng. Mau peuting nasi gorengnya, peuting nasi goreng. Oke, sekali lagi terima kasih buat teman-teman juga yang sudah menyaksikan episode perdana ini. Mudah-mudahan obrolan kita bisa memberikan mereka ilmu, ya, bisa memberikan mereka juga motivasi bagaimana Labib selaku IO dari MV Theater, juga Gary selaku musisi yang sudah luar biasa dengan jam terbangnya. Amin. Mudah-mudahan kita semuanya maju bersama. Amin. Oke? Terima kasih. Bye.